المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا يشارك الأرض إلى مغفور بها وبرها وبحرها خصوصا مولانا شيخ القادر الجيلاني الشيخ عودنا النقشبندي الشيخ الحسن الأسدري والسيد علي بن أبي بكر السقاف ونخص خصوصا مؤلف هذا الكتاب شيخ جعفر البرجانجي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana kemarin ya? Pas. Hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahu amjad qawlan lismihi tarakus sifat ma'aruhu wa ila abi wa ummi. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhul ilahu. Jadi hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin. Hafidho sudah menjaga siapa Allah, jadi yang menjaga Allah. Karamatan li Muhammadin, jadi Allah itu telah memelihara kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Maka kemarin kita sudah membahas waktu mau lahirnya Kanjeng Nabi, itu kejadian yang hanya sekali. Pokoknya penduduk alam semesta ini rame, geger. Jadi isunya itu bukan dari mulut ke mulut. Kalau sekarang seandainya ada gempa, itu isunya kalau enggak dari Facebook, dari Twitter, dari Instagram, itu dari mulut ke mulut. Tapi lahirnya Kanjeng Nabi itu bukan dari mulut ke mulut, tapi angin sepoi-sepoi itu membisikkan bahwa sebentar lagi ada makhluk yang mulia yang mau lahir. Nah, ini bedanya. Jadi orang pada tahu itu bukan saya dibilangin orang, bukan. Jadi bukan dari mulut ke mulut. Kalau dari mulut ke mulut itu pasti ada kurangnya. Contoh, saya cerita sama si A bahwa ada kecelakaan di Kelari. Si A cerita lagi sama si B, itu kalau ndak kurang ya lebih. Nah, ya. Nah, kalau nggak dikurangi lebih. Nah, itu kalau cerita dari mulut ke mulut itu begitu biasanya. Itu tadi ada kecelakaan. Saya cerita itu hanya tadi ada kecelakaan di Kelari. Saya cerita sama si A. Si A cerita sama si B, tadi ada kecelakaan di Kelari, darahnya banyak. Ditambah si B cerita sama si C, wah ini meninggal 2. Wah itu ditambah atau dikurangi. Nah, tapi ketika Nabi Muhammad lahir, itu yang membisikkan bukan dari mulut ke mulut, tapi angin yang berhembus itu berbisik bahwa sebentar lagi manusia paling agung, manusia paling mulia akan lahir. Nah, ini bedanya. Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin. Allah telah memelihara kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Bentuk pemeliharaannya apa? Pertanyaannya. Bentuk pemeliharaannya abahu amjada saunan lismi. Jadi ayah serta kakeknya saunan yang mulia itu dijaga demi nama Kanjeng Nabi Muhammad. Maksudnya Nabi, demi nama Nabi Muhammad. Bentuk penjagaannya tarakus sifah falam yusibhum aruhu
min adamin wa ila abi wa ummi. Nah, ini bentuk penjagaannya. Taroku sifah podo ninggalno kabeh, mereka meninggalkan semua. Maksudnya mereka itu ya berarti bapaknya, kakeknya, mbahnya, buyutnya, canggahnya, apa itu terus udek-udek siwa apa terus sampai Nabi Adam alaihi salam. Itu semuanya meninggalkan zina. Maka Kanjeng Nabi lahir itu bukan hasil dari zina. Kalau kita belum tentu. Mungkin kita lahir dari bapak ibu yang nikah secara jelas, sah. Mbah kita ya, buyut itu. Tapi nanti turunan ke-8, ke-9 belum tentu. Enggak ada yang memastikan. Tapi kalau Kanjeng Nabi pasti lahirnya itu hasil pernikahan. Nah, semoga kita ini syukur-syukur lahirnya jelas semua. Maksudnya mbah-mbah kita itu memang tidak ada yang melakukan hasil hubungan ke-8. Nah, ini diantara contoh, diantara bentuk penjagaan Allah kepada Kanjeng Nabi. Itu jelas. Jadi seandainya Kanjeng Nabi itu berdakwah dengan baik, itu enggak ada yang maidu. Apa maidu? Enggak ada yang nyalain. Oh, gayamu ngomong begini, anak zina, itu begitu pasti. Iya enggak kira-kira? Nah, karena kita sendiri itu juga tidak siap dipimpin oleh orang yang tidak jelas. Kita punya bupati, punya kepala desa, enggak jelas anaknya siapa, rumahnya mana, enggak jelas. Lah apalagi ini Nabi. Maka Kanjeng Nabi itu lahir jelas. Mbahnya, kakeknya, ininya sampai Nabi Adam alaihissalam. Min adamin wa ila abihi wa ummihi. Jadi sejak Nabi Adam sampai ayah beliau yaitu Sayyidina Abdullah dan ibunya beliau Siti Aminah. Jelas. Jadi semua jelas. Syaratun syaranurun nubuwati fi asariri ghurarihim bahiyah wa badara badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdullah. Syaratun syarah utawi orang yang mulia, syara kang lumaku atau yang berjalan, nurun nubuwati apa cahaya kenabian, fi asariri hurarihimul bahiyah. Maksudnya begini nih. Jadi nurnya Kanjeng Nabi itu selalu beredar pada leluhur-leluhur Kanjeng Nabi yang nampak pada garis wajah mereka. Jadi gini, sebelum Allah menciptakan apa-apa, Allah itu sudah menciptakan Nur Muhammad. Sebelum ada dunia, alam semesta, itu Allah sudah menciptakan Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad ini berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Awalnya Nur Muhammad ini jatuh kepada Nabi Adam. Makanya kenapa iblis disuruh sujud pada Nabi Adam itu bukan karena sebab Nabi Adam. Karena Nabi Adam membawa nurnya Nabi Muhammad. Jadi iblis disuruh sujud itu bukan karena Nabi Adamnya, tapi karena Nabi Adam itu membawa nurnya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi berkahnya Nabi Adam membawa nurnya Kanjeng Nabi Muhammad, semua makhluk disuruh sujud kepada Nabi Adam. Sebenarnya bukan Nabi Adamnya. Karena Nabi Adam membawa Nur Muhammad, maka semua makhluk disuruh sujud. Jadi cahaya-cahaya ini pindah dari Nabi Adam, Nabi Idris, terus sampai Nabi Ibrahim, sampai Sayyidina Abdullah. Nah, setelah Sayyidina Abdullah menikah dengan Siti Aminah, pindah dari Sayyidina Abdullah ke rahim Siti Aminah. Nah, jadi
dari keturunan yang baik, yang baik, yang baik, yang baik sampai Siti. Maka karena ya ini apa namanya yang paling membuat pertanyaan itu ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu dijadikan nabi, pasti yang paling menjadi pikiran orang itu turunan siapa, itu pasti. Contoh, jangankan kok nabi, sekedar presiden saya presiden, Jokowi sama Prabowo itu dipertanyakan. Jokowi itu anaknya siapa, ininya siapa, enggak jelas. Ini bagaimana? Itu pasti ada yang ngomong begitu enggak jelas. Prabowo ini bapaknya begini, pasti sama. Apalagi ini Kanjeng Nabi. Berarti kita itu enggak siap kalau dipimpin orang yang tidak jelas. Maka Allah menjaga, memelihara nasab beliau jelas. Jelas. Menjaga itu jelas, enggak ada yang meleset dari Nabi Adam sampai Sayyidina Abdullah. Wa badara badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muthalib wa ibnihi Abdillah. Wa badara yang dan nampak jelas badruhu fi jabini jaddihi, serupane apa bahasa Indonesianya. Jadi sinar kecemerlangannya itu, sinar kecemerlangan itu terlihat jelas pada kening kakeknya Abdul Muthalib fi jabnihi jaddihi Abdul Muthalib wa ibnihi Abdillah. Jadi sampean kita ini kalau melihat Abdul Muthalib itu langsung otomatis nggak ada pikiran negatif, atau melihat Sayyidina Abdullah itu tidak ada pikiran negatif. Maka ketika orang melihat Abdul Muthalib, oh berarti Abdul Muthalib orang baik, ini begini tuh. Jadi nggak ada pikiran negatif. Sama bapaknya Kanjeng Nabi juga begitu. Maka sebagian orang itu, sebagian kelompok itu ada yang mengatakan bapaknya Kanjeng Nabi dan ibunya itu nanti masuk neraka. Neraka itu nggak pernah ngaji ini. Kan ada itu kelompok yang nanti bapaknya Kanjeng Nabi masuk neraka karena dia belum memasuki masa Islam. Nah, kalau begitu nanti umatnya Nabi Isa itu yang masuk neraka semua, belum menangi Islam. Isa, Musa itu nanti pengikut nabi-nabi terdahulu ya masuk neraka semua, belum ada Islam. Jadi maka bapaknya dan kakek-kakeknya Kanjeng Nabi itu orang ketahuan. Oh, ketika melihat keningnya saja itu sudah tidak ada pikiran negatif. Siapapun yang melihat. Akdirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadid min sholati wa taslim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Walamma aradahu ta'ala ibraza haqiqati Muhammadiyah. Walamma arada, dan ketika menghendaki Allah ibraza haqiqatil Muhammadiyah, Allah itu menghendaki kelahiran Kanjeng Nabi wa idharu jisman wa ruhan, yang berbentuk jisim jasad, waruhan dan roh. Jadi ketika Allah menghendaki, ini kelihatannya sudah ini, ketika Allah menghendaki lahirnya Kanjeng Nabi itu awalnya berupa nur, terus Allah menghendaki bahwa nur itu akan dijadikan jasad dan dijadikan roh beserta sifat-sifat Kanjeng Nabi. Di awalnya itu Kanjeng Nabi bukan dari mani. Nah, ini harus diingat ini harus dipaham ya, bahwa Kanjeng Nabi itu awalnya nur, cahaya. Ketika Allah berkehendak bahwa Kanjeng Nabi akan diciptakan, akan dilahirkan
berbentuk jasad dan berbentuk roh dengan sifat-sifatnya. Bisyuratihi wa ma'nahu, jadi dengan sifat-sifatnya dan bentuknya mau dibentuk seperti ini, itu ketika mau dibentuk seperti itu, wa naqalahu ila maqarrihi min sodafatin aminati zuhriyah, maka Allah memindahkan tempat nur tadi, nur tersebut pindah kepada Sayyidah Aminah yang suci. Jadi ketika nur ini terakhir dibawa oleh Sayyidina Abdullah, nah, ketika Sya'ban, bulan Sya'ban, sebelum puasa itu Sya'ban ya, bulan Sya'ban itu terjadinya kumpul antara Sayyidina Abdullah dan Siti Aminah. Kumpul itu maksudnya ya, kumpul suami istri kumpul. Maka cahaya tadi itu berpindah dari Sayyidina Abdullah berpindah ke Siti Aminah. Maka karena apa? Karena Allah menghendaki Kanjeng Nabi Muhammad lahir dan diciptakan berupa jasad dan roh dengan sifat-sifat. Maka catat bahwa Kanjeng Nabi itu bukan dari mani. Ini yang perlu diingat-ingat ya. Jadi nurnya pindah dari Sayyidina Abdullah pindah ke Siti Aminah, karena Allah menghendaki menciptakan Nabi dalam bentuk jasad dan bentuk roh. Ini yang perlu dicatat. Jadi karena sama-sama dari hina dari sesuatu yang hina, salah. Nabi bukan dari Kanjeng Nabi Muhammad loh, maksud saya ya. Kanjeng Nabi Muhammad bukan dari, tapi dari nur yang dibawa oleh Sayyidina Abdullah pindah ke Siti Aminah. Wa khassaha al-qaribul mujibu bi an takuna umman li mustafaha. Wa khassaha, dan dikhususkan, maksudnya itu Allah sudah mengkhususkan, sudah mengistimewakan bi an takuna umman li mustafa, bahwa Siti Aminah ini sudah diistimewakan, dikhususkan untuk menjadi ibundanya Kanjeng Nabi Muhammad. Memang ini ya kekhususan dan keistimewaan yang luar biasa. Wa nudiya fis sama'i wal ardi bihamliha li anwari dzatiyah. Wa nudiya lan den undang, maksudnya dipanggil. Ini sudah ini kemarin. Wa nudiya, dan dipanggil bisamawati ing dalam langit wal ardi lan amri bihamliha li anwarid dzatiyah. Maksudnya itu diserukan ke penjuru langit wal ardi dan ke penjuru bumi bihamliha, karena hamilnya Siti Aminah. Semua tahu. Maka ketika Kanjeng Nabi mau lahir itu, seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta ini tahu bahwa Kanjeng Nabi mau lahir. Setan, jin, iblis, malaikat, hewan, tumbuh-tumbuhan, virus, apa saja yang hidup, batu, gunung, langit, angin, yang sampai ketahui, yang kita ketahui tahu semua. Apa yang kita tidak ketahui itu tahu. Jadi banyak makhluk di alam semesta ini yang kita tidak ketahui. Yang kita ketahui itu paling ya jin, manusia. Jin pun itu nggak pernah ketemu kita, hanya kata orang. Malaikat juga nggak pernah ketemu sampean toh. Kata orang ada malaikat, tapi tidak pernah ketemu sampean. Paling yang pernah ketemu itu ya manusia, hewan, dinosaurus saja sama nggak pernah ketemu. Dinosaurus. Wah, terus ikan-ikan yang aneh-aneh pun nggak pernah ketahuinya dari film, dari Discovery.
tapi belum pernah ketemu, taunya dari TV. Dari penjuru langit dan bumi itu tahu semua bahwa Kanjeng Nabi mau lahir. Jadi tidak ada yang tidak kenal Kanjeng Nabi. Semua penghuni langit dan penghuni bumi tahu bahwa manusia makhluk termulia mau dilahirkan ke dunia. Maka sebenarnya standarnya itu begini sebenarnya. Jadi Allah itu sebenarnya tidak mau menciptakan bumi dan isinya. Karena Allah itu menciptakan Kanjeng Nabi Nur Muhammad, maka Allah menciptakan bumi. Kalau jadi tujuannya bumi ini diciptakan bukan untuk kita, karena ada Nur Muhammad. Maka sampean kalau ingin menggenggam dunia, ingin menguasai dunia, banyak-banyaklah bersolawat. Karena dunia dan isinya itu milik Kanjeng Nabi, bukan milik kita. Karena tujuan diciptakannya bumi ini untuk Kanjeng Nabi. Kalau sampean pengen kaya, kalau sampean pengen macam-macam, baca sholawat yang banyak. Wasiba kullu sabbin li hububin nasimin sabbah. Jadi apa namanya? Intinya semua makhluk-makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit, yang ada di lautan, yang ada di gunung, yang ada di mana itu tahu semua. Wasiba dan menjadi semangat kulusobin setiap hewan atau setiap orang, wasiban dan semangat ya, jadi semangat setiap orang, jadi semangat yang saking apa ya, saking parahnya apa itu, jadi orang rindunya itu saking menggebunya, nah, kalau bahasanya itu, jadi saking rindu menggebu menunggu lahirnya kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad itu bergembiranya sampai sampai nggak bisa gimana ya nggak bisa diceritakan, susah ya, gimana saking menggebunya ya, jadi rindu, jadi bukan manusia ya tapi makhluk-makhluk kayak ikan, hewan, jin itu saking rindunya menunggu kelahiran Kanjeng Nabi itu bergembira itu sampai ya kalau sekarang itu ya joget-joget menanti, jadi bergembira terhadap ya hembusan. Ini saya sering ngomong dari kabar kelahiran beliau itu bukan dari mulut ke mulut, jadi dari hembusan angin berita akan lahirnya bayi Nabi Muhammad. Namanya itu angin sobah. Maka angin sobah ini karena kita ini kan belum bisa ngobrol sama angin. Jadi angin ini bisa ngobrol sebenarnya, cuman kita belum bisa. Jadi ada angin namanya angin sobah, itu yang mengabarkan berita kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Air itu sebenarnya juga bisa diajak ngobrol. Nah, cuman kita nggak tahu caranya ngobrol. Bisa diajak ngobrol. Wa qusiyatil ardu ba'da tulli jadbiha min nabatil khulalah. Sundusiyah. Jadi apa namanya, bumi setelah yang telah lama tandus, ini yang kemarin sudah tidak bumi yang lama tandus tidak menumbuhkan tanaman-tanaman, setelah tahu kabar kalau Nabi itu mau, itu langsung tumbuh sendiri, udah langsung cepat. Buah yang baru kecil, baru pentil apa namanya, itu ketika Nabi mau lahir itu mendadak jadi cepat matang, cepat masak. Terus tangkai-tangkai pohon berbuah itu kita ngambil itu nggak perlu naik, jadi pohonnya itu apa ya, apa begini, apa itu? Jadi orang jalan, sampai jalan kalau mau ngambil pohon, mau ngambil buah, itu nggak perlu loncat-loncat, itu langsung pohonnya itu
coba. Mentiung, nah mentiung apa? Nah, pohon-pohon menunduk lah ini. Jadi kita itu ngambil, kalau seandainya itu mau ngambil buahnya tidak perlu pakai apa nih sogok, tidak perlu pakai loncat, sudah pokoknya menunduk aja pohonnya itu. Nah ini nggak ada sejarah ini kalau nggak kelahiran Kanjeng. Wa nataqat bi hamlihi kulladzabatin li Quraisyin bi sifahil al-sunil arabiyyah. Jadi spontan ketika mau lahir semua hewan bisa ngomong. Coba bayangkan, bisa ngomong dengan bahasa Arab yang fasih. Jadi hewan-hewan kambing, unta ini bisa ngomong. Semua bisa ngomong, tapi ngomongnya bukan bahasa Sunda atau bahasa Jawa, bahasa Arab yang fasih. Makanya bisifati al-sunil Arabiyah, dengan apa bahasa Arab yang fasih. Unta itu pada bisa ngomong. Coba, ini kan luar biasa, luar biasa ini, Masya Allah. Saya bayangin itu, sampai kan belum pernah bayangin, coba bayangin gimana kan? Hewan ngomong, angin ngomong, oh semuanya ngomong. Ini pohon-pohon kayak gini ngomong. Nah, cuman kita nggak tahu cara komunikasinya. Wa khurratil asirratul wal asnamu ala wujuhi wal afwah. Semua kerajaan-kerajaan kafir terjungkal, ambruk semua, dan seluruh berhala itu sujud, ya hancur. Tidak ada, hanya satu manusia yang bisa meruntuhkan seluruh kerajaan kafir dan seluruh berhala jadi hancur, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Semuanya, api-api dulu itu orang-orang Persia itu penyembah api. Oh, itu ketika nanti mati semua apinya, padahal api itu tidak pernah mati, padam semua. Watabasharat wukhushul masyariki wa tawabbuha al-bahriyah. Semua penduduk apa ini laut, bangsa segoro ya, ikan, paus, hiu, cuwe, ikan macam-macam ini itu saking kan gini, sampai kan sering lihat ikan yang apa ini loncat-loncat. Nah, itu yang biasa tidak loncat jadi loncat. Jadi kalau yang biasa loncat itu kan biasanya ikan yang bisa terbang, kayak ikan yang di film apa di TV Indosiar itu. Nah, kan cuma itu. Tapi ketika Nabi ini mau lahir, seluruh ikan itu loncat-loncat. Saking gemuruhnya, saking seneng. Ini kejadian ini ya cuma sekali ini, kelahiran Kanjeng. Wa khatasatil awalimu min syururi ka'sil Humayyah. Ya, bergembira juga. Kalau ya sekarang ya joget-joget lah ya, intinya joget. Jadi orang saking gembiranya itu saking ya joget-joget. Ketika contoh gini, sampean lihat bola terus gol, oh itu pasti ya itu teriak-teriak sampai ya susah ya sampai teriak, intinya gitu loh. Nah itu ketika Kanjeng Nabi mau lahir, itu ibaratnya seperti itu. Jadi orang seneng, orang gembira itu wes, Masya Allah. Semua penghuni alam merasakan kegembiraan bagaikan apa namanya peminum arak. Ini jangan di ini kan arak sekarang enggak, ini maksudnya orang yang minum arak itu biasanya orang minum arak itu kalau di Indonesia ini ngawur, nggak ada apa-apa juga minum arak. Biasanya minum arak itu identik dengan merayakan hari kemenangan. Zaman-zaman jahiliyah itu kalau ada acara apa itu biasanya minum arak. Dulu sebelum arak diharamkan. Jadi
membuka botol itu kalau ada menang, ada apa namanya ya syukuran lah, bahasanya syukuran itu dulu sebelum Kanjeng Nabi mengharamkan khamr. Nah kalau di sini kan enggak, siang-siang ya minum arak, ini sekarang kan gitu, nggak jelas semuanya. Wa busyiratil jinnu bi'idlali zamanihi wa busyirati, dan jin-jin itu juga senang. Jadi busyirat itu bunga, itu senang. Bi'idlali zamanihi wantahakatil kahanatu wa rahibatir ruhbaniyah. Jadi jin-jin itu juga senang, gembira. Karena sebab apa kok gembira? Sudah lama dinanti, sudah dekat masa penantiannya. Karena ya, hanya satu-satunya makhluk ini, ya ini manusia ini yang bisa menolongnya. Jin itu kan ibu. Jin itu umurnya itu 10.000 tahun. Wah, pokoknya lama. Maka dia memenangi. Dia tahu masa ketika dipimpin oleh Nabi Isa, dipimpin oleh Nabi, terus itu dia tahu. Maka ketika lahirnya Kanjeng Nabi, itu dia sudah menunggu lama, ribuan tahun dia menunggu. Jin-jin itu menunggu ribuan tahun. Mana ini katanya mau ada manusia yang paling mulia lahir, kok tidak lahir ya? Itu ditunggu-tunggu. Jadi jin itu juga menunggu kehadiran Kanjeng Nabi. Maka kita itu harus bersyukur karena Kanjeng Nabi ini rahmatan lil alamin, bukan hanya manusia, jin, setan, jin, bumi, alam semesta ini semua karena lahirnya Kanjeng Nabi mendapat rahmat semua. Walahijal bi khabarihi kullu khabrin khabirin wa fi khula husnihi ta. Jadi walahija, dan setiap walahija lan podo ngucap apa, semua orang pada berkata ya suatu malam ini, walahija, dan pendeta-pendeta itu menjadi kebingungan. Bikhobrihi kullu khobrin khobiri, jadi menjadi kebingungan terhadap pemberitaan kebaikan, sifat, akhlak yang dimiliki oleh pribadi Kanjeng Nabi. Jadi orang-orang pendeta-pendetanya itu pada bingung karena apa ya, itu tadi sebelumnya itu sudah terdengar kabar bahwa mau ada manusia yang mulia lahir, sifatnya begini, akhlaknya begini. Itu saking dengar ceritanya itu rohib-rohib, kok ada orang yang begini akhlaknya, kok ada orang yang begini, ya itu pada bingung. Wa udiyatul ummuhu fi manami faqila laha innaki qad hamaltis bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa utiyatu ummuhu, pada malam kelahiran. Jadi ketika malam kelahirannya itu, umumnya ibunya Kanjeng Nabi itu didatangi atau mimpi faqila innaki qad hamalti bi sayyidi. Jadi dia mimpi ada suara tanpa rupa, sesungguhnya engkau ya Aminah telah mengandung junjungan atau orang yang paling mulia
yaitu pemimpin alam semesta. Itu Siti Aminah itu mimpi begitu, bahwa dia ada suara tanpa rupa, suaranya kayak tadi itu, bahwa Sayyidah Aminah, Anda telah mengandung pimpinan alam semesta. Alam semesta itu berarti bukan hanya manusia saja loh ya, semua yang ada di alam semesta. Wasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Wasammihi, nanti ketika lahir maka namakanlah idza wada'tihi Muhammad. Nanti kalau sudah lahir namanya kasih nama Muhammad. Li'annahu satuhmadu uqbah, karena dia nanti sesungguhnya akan menjadi orang yang terpuji di alam semesta, atau orang yang terpuji yang menjadi pemimpin alam semesta. Ini maksud saya begini, kita ngaji berjanji ini itu biar tahu. Orang nggak sholawatan saja tapi tahu maksudnya berjanji itu ini gitu. Atirillahumma qabrahul karim bi arfin syadid sholati wa taslim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wa lamma tamma min hamlihi syahran ala masyhurin li aqwalil marwiyah. Ketika sudah telah sempurna kandungannya itu telah sempurna, berumur 2 bulan menurut riwayat yang paling masyhur. Tuwfiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah, bapaknya meninggal di Madinah. Ketika kan ibunda Nabi itu perutnya hamilnya umur 2 bulan, bapaknya meninggal. Wa kana qad ijtaza bi akhwalihina bana adiyyin minal ta'ifatil najariyah. Jadi ayah beliau itu meninggal di Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu Abdullah, bapaknya beliau, sedang perjalanan mengunjungi paman-pamannya dan Bani Adim dan Bani Najjar. Ini harus tahu bahwa ngapain sih bapaknya Kanjeng Nabi ke Madinah ketika itu. Tujuannya ini silaturahmi, dan dia mengabarkan bahwa istrinya hamil. Jadi dia sudah tahu, bapaknya ini sudah punya firasat tadi. Wa makasa fihim syahran syakiman yu'anuna sukmahu wa syaqwah. Selama ibunda beliau selama 1 bulan, wa makasa fihi syahrun, selama 1 bulan beliau Sayyidina Abdullah syakiman yu'anuhu, tinggal bersama mereka, maksudnya mereka itu paman-pamannya dan suku Adin, itu dalam keadaan sakit. Yu'anu sukma wa syaqwa, dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan sakit. Jadi sebulan itu bapaknya Kanjeng Nabi di Madinah itu sakit posisinya. Maka dia sukmahu syaqwa, dia karena sakit dia berkeluh kesah. Saya ini sakit, cerita itulah keluh kesah bahwa istri saya hamil, nanti begini itu. Maka paman-pamannya dan suku Adi dan suku Najjar itu orang curhat terus diperhatikan. Jadi ketika bapaknya Kanjeng Nabi cerita curhat terus ditangkepin dengan serius. Oh iya gitu loh. Walamma tamma min hamlihi ala rajih 9 ashhurin qamariyah. Walamma tamma, dan setelah sempurna min hamlihi, dari kandungannya, ala rajih menurut pendapat yang kuat, 9 ashhurin qamariyah, 9 bulan qamariyah. Umurnya sudah, ketika kehamilannya sudah berumur 9 bulan.
wa anna lizamani ayyan jaliya anhu sodah. Dan setelah apa namanya wa anna lizamani, dan kedua mongso ayyan jaliya apa yen to ilang anhu saking zaman, ilang sodahu apa ngelakune mongso piye saya tulisane. Dan setelah apa ini sudah saatnya ini sudah saatnya waktu kehamilan Nabi yang dirindukan oleh alam semesta. Hadara wa ummuhu lailatan maulidi Asiyatun wa Maryam, maka malam harinya ibunya mimpi bertemu Siti Aisyah, Asia istrinya Fir'aun, dan Siti Maryam ibundanya Nabi Isa. Nah, ini ibu-ibu harus tahu ada 4 perempuan yang dijamin masuk surga. Di antaranya 2 ini, Asia, Maryam, Khadijah sama Fatimah. Finisyatin minal khadiratul qudsiyah wa akhadaha al-makhadu fawalatatu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la'u sana wa akhadalan natrabi ing uminya Nabi Muhammad. Maksudnya Siti Aminah sudah mulai merasa waduh, ini perutnya sudah waktunya melahirkan. Maka akhirnya dia melahirkan Nabi Muhammad laksana memancarkan sinar terang benderang cahayanya, nuron yatala'la'u sana. Nah, ini makhluk qiyam ya. Ini berdiri sebentar ya. Nah, sampai mana ini? Nah, sampai akhirilah. Ada yang bawa ini enggak? Ada yang bawa bajaji enggak? Nah, bawa ya. Makhluk qiyam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal alaina, fattafat minhul budur, mislah husnik mara'ayna, qaddu ya wajha sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa wali, anta misbahus suduri. Allah ya salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين خلقك الصافي المبرر وذونا يوم النشور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات وعليك ما رأينا العيسى حنت بالسراء إلا إليك والغمامة قد أضلت والملا صلوا عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وأتاك العود يبدي وتذلل بين يديك واستجارت يا حبيبي عندك ضمن النفور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك حينما شد المحامل وانت نادوا للرحيل جئت والدمع سائل قلت كيف لي يا دليل والله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وانت حمل لرسائل أيها الشوق الجريل نحوها تلك المنازل في العشي والبكور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
man fil kauni hamu fika yang dahil jabini walahum fika gharamu wastiyaqun wa khani Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika fima anikal anamu qantabantat khairina anta lirruslil hikamu anta limaula syakur Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika abduka miskin yarju fadlaka jamma wafiru fika qad ahsantu dhanni ya bashiru ya nadhiru Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika salam alaika salawatullah fa'aghisni wajirni ya mujiru min syairi ya ghiyasi ya maladi fi mulimmatil umur Allah ya Nabi salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah sada abdun qantamalla wanjala anul khazinu fika ya rutajalla falakal wasbul khasin Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika laisa aska minka aslam qantu yang jadal husaini fa'alaika Allahu shalla daiman tulan tuhuri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya wali al-hasanati ya rafi'an dar
Salawatullah anta ghafarul khataya wa dunubil mubiqati anta santawil masawi wa muqilul asarati ya Allah ya Nabi. السر وأخفى يا الله مستجيب دعواتي يا رب فارحمنا جميعا وامحو عنا السيئات صلى الله على محمد صلى الله على محمد Rabbi farhamna jami'a ya Allah bijami'i salihati ya Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad tahrir syukur Muhammadul Hadim semoga dapat berkahnya Kanjeng Nabi. Jadi setiap maulid dibacakan itu Kanjeng Nabi pasti hadir. Nah, tinggal sampean ketemu apa enggak itu aja. Pasti hadir. Nah, tinggal sampean ketemu apa tidak. Bisa melihat apa tidak. Wa muhayyan kasyamsi minkal mudi'u asrafat anhu lailatun agharra. Wa muhayyan kasyamsi minhu. Wa muhayyan dan roman muka Kanjeng Nabi, wajahnya itu kasyamsi itu seperti matahari yang bersinar. Jadi ini setelah lahir itu wajahnya itu seperti matahari bersinar yang menerangi. Asrofat anhu lailatun gharrat. Jadi asrofat itu pertelo, maksudnya jelas. Jadi sinarnya itu jelas. Dari roman mukanya wajahnya Nabi Muhammad itu tampak laksana malam terang bulan purnama. Ini kalau jadi ini bahasa cinta. Bahasa cinta itu repot. Anta samsun, anta badrun, anta nuru fauqa nuri. Jadi dari roman wajahnya Nabi Muhammad itu tampak laksana terang bulan purnama. Jadi wajahnya itu mencorong, bersinar. Lailatul maulidil ladzi kana lid-dini sururun bi yaumihi wajtiha. Lailatul maulidi alladzi kana, apa namanya ini, malam kelahiran Nabi, malam kelahiran Kanjeng Nabi, kana ludina itu yang menimbulkan bahagia bagi agama. Jadi ad-din itu artinya agama. Jadi agama jadi bahagia, sudah mau ada pemimpin. Sururun biyaumihi wasdiha. Sururun pada hari kelahirannya, biyaumihi wasdiha itu timbul kegembiraan. Jadi agama ini ya sebentar lagi kita mau punya pemimpin baru, kita mau punya pemimpin, semacam harapan umat. Jadi ya nanti bukan pemimpin pilkada, bukan ini ya, enggak ada urusannya, enggak. Ini penyelamat dunia dan akhirat, bukan hanya penyelamat sehari dua hari, tapi penyelamat dunia dan
yauma nalat biwad'ihi bnatun wahbi. Hari kelahiran Kanjeng Nabi ini biwad'ihi bnatuhu wahbi, merupakan kebanggaan bagi Sayyidah Aminah bin Wahab. Wadi ibnatun Wahab, jadi binti Wahab. Min fakhorin malam tanalhu an-nisya. Jadi min fakhorin itu jadi kebanggaan yang tidak dapat diperoleh, tidak kebanggaan yang tidak dapat diperoleh bagi perempuan lain. Nah, ini kebanggaan Siti Aminah karena apa? Melahirkan sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Udah nggak ada bandingannya. Dibandingkan orang-orang perempuan nggak ada bandingannya. Wa atat qaumaha bi afdal mimma. Jadi wa atat selan nekani sapa ibnat, maksudnya Siti Aminah itu telah datang kepada kaumnya. Jadi ketika dia itu melahirkan datang kepada kaum bahwa putranya putra yang dikandungnya itu lebih mulia. Hamal qablu Maryam adro maksudnya. Jadi putra yang dikandungnya itu lebih mulia daripada yang dikandung oleh Sayyidah Maryam al-adro yang gadis perawan. Jadi Siti Aminah ini datang ke kaumnya, datang ke kelompoknya, bahwa dia ngomong bahwa anak yang saya kandung ini, bayi yang saya kandung ini itu lebih mulia dibanding bayi yang dikandung oleh Siti Maryam yang perawan. Maulidun kana minhu fi tali'il quf. Jam berapa ini? Loh, 10:30. Wah, enggak kerasa. Enggak kerasa. Maulidun kana minhu fi tali'il quf. Jadi ngaji enggak kerasa, berarti sampean sudah dapat nikmatnya ngaji tahu-tahu. Maulidun kana minhu fi tali'il kufur fil kufri wa balun alaihimul wababa. Jadi hari maulidun, hari kelahiran Nabi, kana minhu fi tali'il kufri. Jadi kelahiran Nabi itu dalam pandangan orang kafir, dalam pandangannya ini wabalun alaihimul wababa. Jadi merupakan kehinaan dan bencana yang besar bagi mereka. Jadi wabalun itu jadi kalau bahasa Jawa itu wabaun itu pakebluk, artinya pakebluk itu apa? Wabah lah, pakebluk. Jadi bagi orang kafir itu kelahiran Kanjeng Nabi itu pakebluk. Jadi udah bencana yang besar. Wa tawalat busyral hawati fi anqad wulidal mustafa wa haqqal hana. Wa tawalat busyra, dan bertubi-tubi. Ini kalau dibahasakan Indonesia itu wa tawalat itu artinya lan tumpo-tumpo. Kalau bahasa Jawa tumpo, kalau bahasa Indonesia ya bertubi-tubi. Ya, bertubi-tubi. Kalau terus-menerus itu kurang puitis. Jadi kayak aku mencintaimu bertubi-tubi itu lebih puitis dibanding aku mencintaimu terus-menerus, nggak enak didengar. Nah, jadi saya dulu kalau berpuisi, saya mencintaimu bertubi-tubi. Aku ingin mendekapmu bertubi-tubi. Maksudnya terus-menerus. Kalau terus-menerus nggak enak didengar. Maka ini puisi. Saya ngomong Al-Barjanji ini mendapat kejuaraan lomba karya nulis biografi Kanjeng pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi tahun 584 Hijriah. Jadi makanya ini bahasanya kalau dicerna secara ini ya susah.
Nah, memang wong bahasa Indonesia puisi saja bingung, apalagi ini bahasa Arab tapi puisi, apa susah memahaminya. Jadi bertubi-tubi berita suara. Hatif itu gini, suara tapi tanpa rupa. Maka sampean kalau ada suara tanpa rupa, itu didengerin beneran. Jadi bertubi-tubi berita suara tanpa rupa menggembirakan. Angkot wulidal Mustafa, sesungguhnya telah lahir Nabi yang terpilih, wa haqqal hana, yang terpilih dan betul-betul nyata kegembiraannya. Jadi betul-betul, jadi ya itu tadi banyak suara tanpa rupa itu bergembira, oh teriak-teriak. Kalau sekarang sampean pasti lari, ada suara tanpa rupa. Hadza wa qad istahsanal qiyama inda dzikra maulidi syarifil a'immatun dawu riwayatin warawiyah. Hadza wa qad istahsana, hadza ketahuilah, hadza ngertiyo siro, atau hadza iki sama. Jadi sebaiknya kita ketika pas membaca tadi itu, ketika apa ini terakhir diinikan apa, wa akhadha makhadu fawaladat sallallahu alaihi wasallam nuron yatala'lahu sana, itu kita berwaqtistak sana al-qiyam, sebaiknya kita jadi inda dzikrul maulidi syarifi a'immatun gawur riwayatin, menurut riwayat yang kuat bahwa ketika jadi gini, ketika dulu itu Kanjeng Nabi mau masuk ke masjid semua, itu ketika ada sahabat yang tahu ada Kanjeng Nabi, itu semua sahabat berdiri. Semua ini Kanjeng Nabi mau jalan ke sana semua. Itu orang yang ada di pinggir yang lagi duduk itu langsung maka ketika dibacakan talak sana itu kita karena apa? Kita menyambut kedatangan Kanjeng Nabi. Berarti tadi berdiri kita itu menyambut kedatangan Kanjeng. Fatuba liman kana ta'zimu sallallahu alaihi wasallam. Apa sih sesungguhnya tadi itu? Fatuba, maka sesungguhnya berbahagia orang yang mampu yang mempunyai tujuan mengagungkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya ya hanya ta'dzimuhu dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkan kelahiran dan menjunjung tinggi derajat khoyatan wa maromihi wa marmah. Jadi sengaja, jadi memang dia berdiri itu sengaja dengan tujuan mengagungkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adirillahumma qabrahul karim, wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli haulin minal ahwa li muqtahimi ya arhamar rahimin ya